Oke, kita agak melipir ke yang warna merah nih guys. Ini akhirnya sold. Kita langsung cek aja nanti akan turun lagi nggak. Ini sudah turun 10 juta, nanti hari tungguin aja nih. Ada Alphard 100 jutaan nih guys. Lagi ada mobil premium. Ini adalah Lexus RX 270. Ini adalah Innova Reborn Diesel 2400 cc 2019 guys. Masih ada mobil-mobil premium dan mobil inceran nih di Balai Lelang Smart Beat untuk next event. Ada juga mobil di depan kita double cabin 4x4 Triton ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Ya, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat nih guys. Kita lagi akan mereview unit-unit yang sold nih pada lelang hari Kamis kemarin. Dan ada beberapa unit juga yang masih unsold, termasuk unit yang akan siap dilelang untuk di pekan-pekan berikutnya. Nanti itu akan kita review. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Smart Beat, langsung aja cek di deskripsi video gue ini atau langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua, biar nggak ketinggalan update dari Balai Lelang Smart Beat. Dan untuk berikutnya, teman-teman juga yang ingin mengetahui tentang informasi otomotif atau tentang lelang, bisa juga langsung follow Instagram Dozo21 untuk bisa tanya jawab ya sama tim D21, ataupun juga menggunakan jasa titip lelang dari tim D21, langsung aja follow Instagram Dozo21. Nanti bisa langsung konsultasi atau tanya-tanya ke tim D21 di Instagramnya Dozo21. Oke guys, lanjut aja, kita akan langsung review nih unit-unit yang sold, unsold, dan juga unit yang akan dilelang nantinya di Balai Lelang Smart Beat di pekan-pekan berikutnya. Ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Oke guys, pada lelang hari Kamis kemarin ini ada beberapa unit yang sudah sold ya, kurang lebih sekitar 9 unit kendaraan yang sold nih pada hari Kamis kemarin. Kita akan langsung screening aja untuk review unit-unitnya. Lagi banyak Calya Sigra nih guys yang sold pada hari Kamis kemarin. Oke, kita langsung review. Ada di depan kita warna silver, unit yang pertama ini yang sold di Balai Lelang Smart Beat. Oke guys, ini adalah Toyota Calya G manual transmission tahun 2018. Odometernya di 83 ribuan, eksteriornya masih terkategori C, interior C, mesinnya juga di C. Di sini di open di 81 juta rupiah, soldnya juga di 81 juta rupiah guys. Nah, ini yang waktu beberapa kita review kemarin, unit Calya yang masih lumayan ya, masih cukup shiny. Ada beberapa baretan yang masih bisa di repaint walaupun tidak perlu di repair. Dan kondisi di interior juga masih cukup dan mesinnya masih terkategori cukup. Masih under 100 ribuan odometernya nih guys. Walaupun ini ekstraksi online, tapi kondisinya masih terbilang cukup oke. Headlamp masih oke, fog lamp masih terkategori cukup ya. Dan untuk velgnya ini masih OEM atau alloy bawaan dari Toyotanya. Oke, sekali lagi nih selamat nih guys kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya G manual transmission tahun 2018 dengan odometernya masih di 83 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Di open di harga 81 juta rupiah dan sold di harga dasar guys, 81 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya. Oke, nggak hanya Sigra Calya nanti yang akan kita review. Nah, ini yang kemarin juga kita sempet cek juga. Ini adalah Toyota Avanza S guys, manual transmission tahun 2018. Akhirnya nih sold. Ini dengan odometer di 192 ribuan. Eksterior masih C, interior C, mesinnya C. Hanya di sini nota pajaknya atau STNK-nya yang nggak ada. Opennya nih lumayan nih di 57 juta rupiah dan lakunya lumayan di 66 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya Toyota Avanza S ya, tipe tertinggi saat itu sebelum adanya Veloz. Dengan kondisinya eksteriornya sudah agak mengusam, headlamp dan juga fog lamp masih terkategori cukup. Hanya di bagian velgnya sudah gantian ya guys, bukan OEM dari bawaan Avanzanya itu sendiri. Teman-teman bisa lihat catnya sudah agak mengusam, butuh di repaint lagi. Ada beberapa penyok-penyok kecil ya di bagian panel-panel pintunya. Dan ini juga di sisi sebelah kanan dari depan sangat kusam sih kalau menurut gua. Ada sedikit bagian body kit di depan dan di belakang, termasuk side skirt ya di sisi kiri dan kanannya. Kalau untuk tipe S ini sudah pasti defogger untuk di kaca belakangnya, dan ada tambahan rail nih guys di bagian atasnya, jadi terlihat cukup oke. Kalau ini misalnya di cat atau di repaint lagi, keren banget nih guys. Oke, ini akhirnya sold dan kemarin memang juga banyak banget nih yang lihat nih pas di hari Kamis. Selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza S manual transmission tahun 2008. Odometernya di 192 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C. Di open di harga 57 juta rupiah dan sold di harga 66 juta rupiah. Lakunya oleh peserta yang hadir di floor. Selamat guys kepada pemenangnya.
Oke, tadi sudah kita review Toyota, ada Avanza sama kalian. Nah, sekarang ada Daihatsu guys di depan kita nih, Soul. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2018, warna hitam seperti ini dengan odometer sudah di 154 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di kategori C, yang pasti ini X taksi online. Harga bukanya ini 77 juta rupiah dan lakunya di harga dasar guys, 77 juta rupiah. Nah, kalau untuk unit ini sih kalau gue bilang eksteriornya agak cukup kurang karena ada bekas X-sticker dan beberapa pernis ada yang agak kusam dan rusak ya di bagian bodi panel belakang dari mobil ini. Bagian hood nih juga sudah terlihat agak kusam dan banyak beberapa spotting-spotting yang agak susah hilang. Baret di bagian bumper sebelah kiri depan termasuk di bagian fendernya. Velg masih alloy tapi kondisi banyak kurang lebih 30%. Ada beberapa baret-baret nih di bagian depan unit ini. Headlamp dan juga fog lamp sih masih oke, termasuk garnisnya ini masih cukup lah, masih presisi. Ada beberapa baret-baret yang seperti ini di bagian sebelah kanan juga untuk bempernya. Untuk di cangkang spion, sen sebelah kanannya sudah pecah dan sudah tidak ada lampunya, jadi harus diganti. Bagian belakangnya nih juga ada beberapa kusam nih guys. Ini pernah kita kelilingin dan kita review, ada beberapa kusam ya, yang pasti di bagian armrest dari door trimnya unit ini beberapa jok agak sedikit sobek dan sudah menipis nih di bagian karet setir. Sisanya terkategori masih cukup. Oke, sekali lagi nih selamat kepada pemenang yang mendapatkan Daihatsu Sigra R tahun 2018 manual transmission. Odometernya di 154 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Di open di harga 77 juta rupiah, sold di harga dasar guys, 77 juta rupiah. Sekali lagi, selamat kepada pemenangnya. Oke, lanjut nih guys, agak nyempil di belakang Almas. Nah, ini juga sold di lot 25. Kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Calya G manual transmission tahun 2018 dengan odometernya di 114 ribuan dengan eksterior C, interior C, mesin C. Dan ini Calya ya, pasti di 80 jutaan 2018 dan ini di open di 80 juta. Lakunya juga di 80 juta rupiah. Nah, ini eksterior C, mesin C dan juga interior C dengan beberapa catatan di sini teman-teman juga bisa lihat ada bumper depan baret sedang, fender depan baret dan sebagainya. Di sini sudah ada catatannya dan di sini harga opennya di lot 25. Nah, kalau kita lihat dari sekilas unit ini sih masih oke ya, karena fender dan juga bumper depan kiri kanan masih cukup presisi, termasuk quarter belakang kiri dan kanan dengan fendernya ini masih cukup presisi. Hanya butuh dipoles nih, warna silver masih oke banget dan kondisi velgnya pun juga masih terbilang cukup baik sih. Dengan bannya sepertinya kurang lebih 40% ya, dan di sini masih cukup shiny kalau gue bilang. Untuk catnya, grill masih oke, belum ada korosi di bagian garnisnya untuk di fog lamp ataupun di bagian lipsnya. Selamat kepada pemenangnya. Ini adalah Toyota Calya G manual transmission 2018, odometernya 114 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open di 80 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar guys, 80 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke, kita agak melipir ke yang warna merah nih guys. Ini akhirnya sold. Kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Yaris S 2011 automatic transmission warna merah seperti ini dengan odometernya di 82 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C. Hanya saja PR dipajak di bulan 11 kemarin 2019 nih guys. Di open di harga 85 juta rupiah dan sold di 91 juta rupiah. Ya, kalau untuk masalah cat sih ini sudah agak sedikit kusam sih kalau menurut gue, jadi butuh dipoles lagi atau mungkin di repaint lagi. Velg sih masih bawaan dari Yaris S-nya dengan kondisi monoton seperti ini, warna silver, dan bannya ini kira-kira kondisi sekitar 30-40%. Headlamp dan fog lamp masih oke, ada beberapa korosi di bagian garnish di fog lampnya. Ini harus dipoles lagi atau misalnya diganti garnisnya atau mungkin di stiker lagi. Sisanya sih masih terkategori cukup oke, dan di beberapa bagian panel-panelnya belum ada yang penyok-penyok ataupun ekslaka. Ini masih terkategori oke guys. Nah, untuk tipe ini adalah tipe yang TRD Sportivo-nya atau TRD S-nya. Sudah ada lips di bagian depannya dan juga body kit di bagian belakangnya, termasuk side skirt guys di bagian sisi kiri dan kanannya. Jadi unit ini terlihat sporty banget, makanya jadi inceran di harga 85 dan akhirnya jadi harganya jadi lumayan naik. Oke, sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Yaris S TRD Sportivo ya 2011. Ini adalah automatic transmission dengan eksteriornya terbilang cukup, interiornya cukup, dan kategori mesinnya juga masih cukup. Kemarin di open di 85 juta rupiah, sold di 91 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya. Oke, lanjut guys, kita nyebrang. Sekarang ada Sigra yang kesekian nih. Sekarang warna putih, ada di lot 44 waktu kemarin, dan ini akhirnya sold. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2018. Warnanya putih, masih cukup oke sih menurut gue untuk warnanya.
Odometernya sudah di 167 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di C, di open di 77 juta rupiah, dan lakunya juga di harga dasar guys, 77 juta rupiah. Nah, ini adalah eksterior dari Sigra yang warna putih ini. Dengan kalau gue bilang ada beberapa kekurangan ya, kurang presisi sedikit nih di bagian fender kiri sebelah depan, termasuk juga ada panel pintu belakangnya. Ini sudah baret dan penyok seperti ini guys, jadi harus di repaint dan juga di repair, termasuk di quarter belakang sebelah kiri sudah penyok nih guys di dekat bumper belakang. Untuk di bagian velg ini masih alloy two tone seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%. Headlamp masih terbilang oke, fog lamp masih terkategori cukup, dan kalau untuk di sisi kanan bagian depan ini agak sedikit mengusam catnya. Di sen cangkang spionnya juga sudah pecah. Untuk di fender dan bumper sebelah kanan depan ini masih cukup presisi walaupun ada beberapa baret kasar yang harus di repaint nih guys. Nah, ini adalah sedikit kondisi di bagian Sigra yang sudah sold warna putih ini. Sekali lagi nih, selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Sigra Air manual transmission warna putih ini dengan odometernya lumayan nih, sudah di 167 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C. Harga bukanya 77 juta rupiah. Sold juga di harga dasar 77 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, kita melipir nih ke belakang. Ini adalah unit terakhir nih yang sold dan masih ada di sini. Kita langsung cek aja. Ini adalah Mitsubishi Mirage GLS guys, 1200 cc pastinya, tahun 2012, automatic transmission. Odometer masih di 56 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Pajak sayang nih mati di bulan 7 2019 kemarin. Di opennya di harga 59 juta rupiah dan akhirnya sold di harga 61 juta rupiah. Oke, ini adalah kondisi Mirage yang beberapa kali juga banyak yang nanya dari teman-teman Dozo 21. Hari Kamis kemarin dilelang langsung sold nih. Kemarin kan batal ya, dan sekalinya dilelang langsung sold. Ada beberapa kekurangan ya, kurang presisi di bagian bumper depan dan fender depan sebelah kanan. Ada baret di cangkang spionnya juga. Ini adalah tipe yang GLS, velgnya sudah alloy tapi dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 20-30%. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup, dan di bagian belakang sebelah kanan quarter dan bumper belakangnya kurang terlalu presisi juga. Nah, ini adalah sisi sebelah kiri dari mobil ini, sama nih ada beberapa kurang presisi sih sedikit dan penyok di bagian bumper depan kiri dan fendernya. Lalu ada baretan kasar di bagian panel pintu sebelah kiri depan nih guys, dan ini pasti sudah pernah nyerempet parah dan agak penyok, jadi harus butuh di repair lagi dan di repaint. Sisanya sih kondisinya masih terkategori cukup, jadi ada beberapa PR di bagian eksterior. Kalau untuk interior dan mesin masih terkategori cukup. Oke, ini akhirnya sold guys, Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc automatic transmission. Odometer masih di 56 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open di harga 59 juta rupiah, sold di harga 61 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, itu tadi adalah unit-unit yang sudah sold di Balai Lelang SmartBeat ini pada hari Kamis, dan kita akan screening sedikit nih unit-unit masih unsold dan juga yang akan dilelang. Gua akan tunjukin beberapa, nggak kesemuanya. Ini nih di depan kita nih, dan sebelah kanan sih guys. Jadi di kanan kita sama di kiri kita ini akan dilelang nih Almas Turbo. Sebelah kanan kita 2019, yang di hitam ini kiri kita ini 2020. Nah, ini eksteriornya masih kondisi B, interior B, mesin B keseluruhan nih semuanya nih. Masih belum ada harganya, kita tunggu aja apakah Kamis nanti akan dilelang nih. Ada mobil yang terbilang jadi inceran juga nih buat banyak orang. Ini keren banget sih kalau untuk masalah garnish di bagian depannya. Ini mata sipit seperti ini dan juga ada Pro-G di bagian bawah termasuk lampu DRL dan LED. Ini keren banget. Apalagi logo Wuling di bagian depannya dijadikan warna hitam jadi kelihatan lebih sangar banget. Kalau gua nih velg akan gua ganti langsung dengan ring 20. Jadi menarik banget dengan ban tipis. Ya ini keren banget sih menurut gua. Cuman ya oke lah buat teman-teman yang tertarik langsung aja. Mudah-mudahan sih harganya nggak overprice. Ya kemarin sih ada beberapa kayak mobil favorit gue Cortez itu harga laku di 170 jutaan dari opennya di 70 juta. Cuman kalau ini kita lihat aja nanti, teman-teman pantengin aja aplikasinya Balai Lelang SmartBeat ya. Lagi ada mobil premium. Ini adalah Lexus RX 270. Nah, Lexusnya ini tahun 2013 dan kondisinya sih kalau menurut gue eksteriornya masih C, interior C, mesin C. Dan ini salah satu mobil premium yang ada di SmartBeat juga. Ini adalah mobil kelas atas sih kalau menurut gue, karena ini juga harganya masih di 415 jutaan nih untuk RX 270. Dengan 2013 ya ini masih cukup oke sih kalau menurut gue ya, walaupun butuh repaint lagi. Tapi kalau kita lihat untuk di bagian elemen di headlampnya, proyeksi proyektor seperti itu dan multi reflektor ini keren banget, plus ada DRL-nya di bagian headlampnya. Dicampur lagi dengan bagian reflektor plastiknya ini sudah black housing, jadi ini sangar banget guys, keren banget nih menurut gue. Untuk di tahun 2013 ini udah oke banget. Dan ini adalah logo premiumnya Lexus. Fog
lamp agak kecil ya, jadi ini fog lampnya nggak terlalu mencolok banget, dan sudah ada 4 titik sensor parkir di depan dan 4 titik sensor parkir di belakang. Sudah ada sunroofnya dan masih ada roof railnya untuk di mobil ini. 415 juta rupiah untuk Lexus 2013 RX 270 nih guys. Kalau memang misalnya nanti Kamis depan ikut lelang lagi, mudah-mudahan harganya akan turun lagi. Oke guys, ini mobil Jazz IDSi. Oke, ini adalah Honda Jazz yang masih belum laku. Ini IDSi tahun 2007 guys, automatic transmission. Kalau dilihat eksteriornya masih C, interior C, mesin C. Hanya saja harganya ini yang lumayan ya. Harganya kemarin di open di 86, yang Kamis kemarin akhirnya diturunin jadi 85. Kita nggak tahu Kamis berikutnya akan turun berapa. Kemarin baru turun 1 juta. Dan ini mobil masih terbilang cukup oke ya, interior juga masih cukup oke. Hanya saja harganya menurut gue sih masih lumayan sih guys. Jadi buat teman-teman tungguin aja nih, ada mobil Jazz yang dilelang, mudah-mudahan nih harganya akan turun kembali. Lanjut, yang kemarin belum lelang ini ada Hyundai Santa Fe, cuman masih belum lelang, jadi nanti tungguin aja, masih juga belum diinspeksi nih sama official field dari Balai Lelang SmartBeat. Dan ini sudah inspeksi nih. Ini adalah Innova Reborn Diesel 2400 cc 2019 guys. Dan ini akan dilelang nanti di Balai Lelang SmartBeat. Tungguin aja, ada Innova Diesel. Harganya masih belum ada. Ini kondisinya grade-nya masih eksterior B, interior B, mesin B. Tungguin nih, masih oke banget. Yang nyari Innova Reborn Diesel 2400 cc di depan kita nih ada nih. 2019 guys. Tungguin aja, ada banyak mobil premium nih di Balai Lelang SmartBeat. Nextnya nanti akan ada Avanza, ini kalau nggak salah 2011, EPV 2010 nih. Ada beberapa masih belum diinspeksi karena masih baru datang juga. Dan di sini nih ada HRV yang sudah diinspeksi tapi masih belum dilelang. Ini adalah HRV tahun 2019, eksterior C, interior C, mesin C, cuman masih belum ada harganya. Tungguin aja guys, masih ada mobil-mobil premium dan mobil inceran nih di Balai Lelang SmartBeat untuk next event lelang. Termasuk di sana nah, kita ke sana ada beberapa unit yang akan dilelang lagi. Ini yang sudah sempat kita bahas, ini adalah Wuling Almas Turbo ya 2019 warna abu-abu. Ini sudah diinspeksi eksterior B, interior B, mesin B. Tunggu aja akan dilelang dan kita lihat akan di open di harga berapa guys. Ini juga banyak yang nanya, yang kuning, yang hijau, yang kuning, yang hijau, stabilo segala macam. Ini masih belum dilelang. Ini adalah Toyota Yaris S ya, TRDS tahun 2019. Eksteriornya kalau gue bilang masih oke banget, interiornya oke, dan mesinnya juga masih terkategori cukup. Ini masih belum diinspeksi total dan ini masih belum finalisasi, tungguin aja, dan ini katanya pasti akan dilelang oleh Balai Lelang SmartBeat guys. Kita tungguin di Yaris yang facelift 2019 ini, TRDS akan dilelang di Balai Lelang SmartBeat. Termasuk di sini nanti akan ada Rush 2020, masih oke banget, belum diinspeksi, belum finalisasi. Di belakangnya ada CX-7 2012 yang waktu itu di open di 150 yang masih batal lelang. Kita tunggu aja akan dilelang kembali. Termasuk mobil premium satu ini adalah sekelas Alphard Elgrand 2014. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Waktu kemarin di open di 388 juta. Memang ini mobil di 300 jutaan sih. Dengan kondisi seperti ini sih masih terbilang cukup oke. Nah, teman-teman yang tertarik dengan mobil seperti ini, langsung aja tungguin di Balai Lelang SmartBeat. Mobil-mobil yang tadi kita review ini akan dilelang di Balai Lelang SmartBeat. Termasuk ini guys, Triton. Triton sudah datang. Yang ini Triton kondisinya jalan. Kalau yang dua ini kondisinya derek guys, akan dilelang di Balai Lelang SmartBeat. Nanti mungkin di pekan berikutnya kita akan langsung review mobil ini dengan kondisinya seperti apa aja. Ini dari baknya sih masih terkategori cukup, butuh dicuci aja sih guys. Ada beberapa yang memang sudah ex repair. Nah, kalau untuk di bagian stop lamp sudah pecah-pecah, penutup dari pickupnya sih juga sudah penyok-penyok ya. Jadi kondisi di belakang sih kalau gue bilang sih sudah nggak beraturan. Nah, ini kalau memang teman-teman tertarik dengan double cabin, ini ada nih di Balai Lelang SmartBeat. Ini adalah kondisi di bagian interior 4x4 dan kondisi nanti nextnya kita akan review ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk kita review double cabin ini, langsung aja komen di video di bawah ini. Oke, jadi nggak hanya sekedar truk gede, ada juga mobil di depan kita double cabin 4x4 Triton ya. Ini kalau nggak salah tahun 2011 deh, nanti kita akan cek lagi. Masih baru datang banget soalnya. Ada mobil-mobil niaga, termasuk mobil-mobil passengers dan juga van nih guys. Ada juga beberapa mobil premium juga di Balai Lelang SmartBeat ini. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang SmartBeat, langsung aja download aplikasinya Balai Lelang SmartBeat biar nggak ketinggalan ya untuk informasi jadwal lelang dan informasi unit yang akan dilelang. Langsung nih guys, download di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua.
Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smart Bed ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua nih guys. Jangan lupa dicek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Smart Bed. Dan selalu like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga support video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.